Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, salam jumpa lagi, puji Tuhan. Hari ini kembali kita bisa mendengar firman Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya berkhotbah lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali bisa mendengar firman-Mu, untuk diajar dengan kebenaran-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati kami sekalian, dan firman-Mu kami percaya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera, salam sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bisa berkomunikasi untuk kita boleh mendengar firman Tuhan, boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Adapun tema pada hari ini Bapak Ibu adalah dampak penderitaan yang menghasilkan sukacita dan duka cita. Saya ulang, dampak penderitaan yang menghasilkan sukacita dan duka cita. Jadi saudaraku, penderitaan itu ada dua dampak. Ada dua dampak hasilnya. Sukacita atau duka cita. Mungkin Bapak Ibu berpikir, Pak Pendeta, khotbahnya selalu menyeramkan. Saudara, tidak juga saudaraku. Sebab ini hal yang harus saya katakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya siapa yang mau menderita Bapak Ibu? Tidak ada yang rela mau menderita. Dan sebetulnya saya menyampaikan khotbah ini juga cukup menderita Bapak Ibu. Iya toh? Karena penderitaan ini, saat mendengar perkataan penderitaan, ini susunan saraf kita rasanya tidak nyaman nih Bapak Ibu. Ketimbang kita mendengar hal kabar sukacita. Tapi mau tidak mau harus diberitakan. Dampak penderitaan itu Bapak Ibu, kalau saya pelajari di Alkitab itu ada dua. Menghasilkan sukacita atau menghasilkan duka cita. Dari dampak ini Bapak Ibu kita bisa mempelajari dan mengetahui penyebabnya. Jadi gampang sekali sebetulnya. Kalau kita tahu penyebab daripada nilai penderitaan, kita sudah tahu juga hasilnya apa. Jadi saudaraku jangan lagi bertanya-tanya dalam kondisi seperti ini. Misalnya, Pak Pendeta, saya kok sepertinya tidak ada salah. Saya sudah rajin ke gereja, saya sudah hidup dalam kekudusan, kejujuran. Sepertinya saya nggak ada yang salah. Kenapa saya menderita Pak Pendeta? Apakah Tuhan ini tidak adil? Ketimbang saya melihat orang-orang yang tidak rajin ke gereja itu baik-baik saja. Sepertinya kita muncul komplain, kan? Nah, pada hari ini saudaraku kita ingin memperjelas. Penderitaan kita itu penyebabnya apa dan akan menghasilkan apa, supaya kita tahu alur itu. Tatkala kita sudah mengetahui alur itu, kita bisa mengambil sebuah tindakan. Penderitaan tersebut dilanjutkan atau penderitaan tersebut kita minta ampun dan penyebabnya kita hentikan. Ya, jadi orang Kristen tuh nggak bodoh-bodoh banget sebetulnya Bapak Ibu di dalam menyikapi sebuah penderitaan. Jadi tidak boleh ada pertanyaan lagi, kenapa kita menderita? Yang namanya hidup di dunia ini Bapak Ibu tidak ada yang tidak menderita. Jadi jangan sampai kita dikibulin, dibohongin sama setan. Sama penyesat. Seringkali juga banyak protes di jemaat. Pak Pendeta, saya pikir saya sudah menjadi Kristen, tidak ada lagi penderitaan saya karena dosa saya sudah diampuni. Nah, larinya kan ke situ. Saudara yang masih ada namanya daging, itu penderitaan saudaraku sangat memungkinkan.
Iya kan? Nah, tatkala kita sudah tuntas mendengar khotbah ini, jadi kita paham penderitaan itu bisa kita ambil kesimpulan suatu keharusan karena mendatangkan sukacita. Yang itu saya kasih kesimpulan di awal, biasanya kesimpulan di akhir. Tidak apa-apalah, kita sama saudara seiman. Amin saudaraku, saya orang baik. Jadi kondisi penderitaan itu bisa kita rindukan bahkan. Iya kan? Karena memang ini tidak bisa kita hindari, kecuali kita rela menderita. Tapi demi siapa, demi apa, dan berdampak apa. Amin saudaraku. Jadi dampak penderitaan yang menghasilkan sukacita atau duka cita ini saudaraku, yang pertama adalah menderita karena suatu keharusan. Kok bisa Pak kita harus menderita? Tidak enak ya Pak menjadi orang Kristen, harus menderita. Ya silahkan keluar. Saya beritahu pada saat Anda murtad, penderitaanmu lebih dahsyat. Bahkan itu penderitaan kekal. Ya, jadi kita ngomong fair-fair sajalah. Iya kan saudaraku, yang namanya penderitaan tidak bisa dihindari, hadapi. Bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Supaya kita dewasa rohani kita oleh Bapak Ibu. Terlebih lagi dunia ini semakin tidak baik. Penderitaan manusia semakin banyak. Iya kan? Nanti bencana alam semakin banyak Bapak Ibu. Nah, sudah barang tentu dalam hal ini kita berdoa agar kita terhindar dalam hal tersebut. Karena doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ada amin? Puji Tuhan. Yang pertama, menderita karena suatu keharusan. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah jawaban kalau Bapak Ibu berpikir, kenapa saya menderita padahal saya sudah menjadi orang benar. Padahal saya sepertinya nggak pernah menyakiti hati orang. Sepertinya saya ini baik. Saya ini rajin ke gereja, rajin berdoa. Saya ini bisa mengampuni. Kenapa saya menderita Pak? Nah, ini jenis penderitaan yang harus kita alami. Karena ini bagian daripada kemuliaan Kristus. Sebab ini adalah kondisinya penderitaan yang juga Kristus alami, supaya kamu juga boleh bergembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ini penderitaan yang menghasilkan sukacita. Pastikan Bapak Ibu menderita dalam kondisi seperti itu. Ini suatu keharusan. Seakan-akan kita disiksa, tersiksa, padahal kita merasa bahwa sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu tidak usah heran. Karena ini sudah bagian kita, harus kita alami, harus terjadi dalam hidup kita. Tapi menyakitkan Pak, betul, sangat menyakitkan. Tetapi saudaraku, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saudara, saya mau tanya, apakah ibu hamil itu tidak mengalami kesakitan selama 9 bulan? Iya toh, selama 9 bulan dia membawa kandungan, apakah tidak mengalami kesakitan, penderitaan? Padahal dia orang Kristen, padahal dia istri pendeta. Ini namanya penderitaan yang harus dilalui, yang harus didapat. Oleh karena nanti akan mempunyai keturunan. 9 bulan loh Bapak Ibu. Nah, bayangkan seperti itu. Inilah sebuah contoh penderitaan yang harus dilalui untuk bagi ibu-ibu hamil. Dan saat melahirkan juga menderita kesakitan. Tapi tatkala sudah melahirkan, dia begitu sukacita karena mendapatkan keturunannya. Puji Tuhan.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tatkala kita menderita, yakinkan penderitaan kita itu karena bagian daripada nilai Kristus, bagian daripada nilai penderitaan Kristus, Bapak Ibu. Sehingga kita pada saat dia datang kali kedua, kita mendapatkan kemuliaannya. Puji Tuhan. Jadi penderitaan ini kita tidak bisa hindari, Bapak Ibu, dan tidak usah heran. Tidak usah heran. Iya kan? Tidak usah bertanya-tanya. Iya kan? Jadi semua manusia itu ada penderitaan. Kita penderitaannya berbeda. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas diri kita. Penderitaan yang luar biasa, saudaraku. Tetapi di sini tenang saja. Siapa yang berharap kepada Tuhan tidak mungkin dikecewakan. Amin. Firman Tuhan itu iya dan amin. Jikalau hari ini Bapak Ibu menderita sebagai orang baik, sebagai orang benar, tidak usah heran. Karena itu penderitaanmu yang harus kau lakukan, yang harus kau terima. Tapi menghasilkan sukacita. Ada amin, Bapak Ibu? Jangan menghasilkan sungut-sungut, itu maunya iblis. Iya kan? Supaya kita bersungut-sungut dan kemudian murtad. Dengan mengatakan tidak enak ya menjadi Kristen. Saudara, saya pernah ada satu protes oleh jemaat. Pak Denny khotbahnya serem-serem. Sekali-kali kayak khotbah yang membuat kita gembira, sukacita. Loh, kalau ini yang ditaruh Tuhan di hati saya untuk saya beritakan sesuai firman Tuhan, saya tidak bisa mengelak, Bapak Ibu. Saya juga menderita menyampaikan ini. Tapi penderitaan saya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Tidak apa-apa Bapak Ibu tidak suka dengan khotbah saya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu mendengar khotbah-khotbah yang menyenangkan hatimu. Silakan, silakan. Sebab saya hitungannya Bapak Ibu ada bagian-bagian yang kita harus terima. Yang dari Tuhan. Tuhan kita sendiri menderita, saudaraku. Padahal dia membawa kebenaran, membawa pengampunan, membawa kasih. Menderita juga, Bapak Ibu. Yang namanya hidup di dunia ini ada penderitaan. Jadi Anda tidak usah heran. Tatkala Bapak Ibu paham soal penderitaan itu menghasilkan apa, Bapak Ibu akan bilang haleluya. Contoh, tanpa disadari seringkali orang mensyukuri penderitaannya. Orang dunia loh, bukan orang Kristen loh. Iya kan? Teman-teman saya orang dunia tuh seringkali tatkala dia berhasil. Iya kan? Waduh. Kalau begitu dulu penderitaan gua susah, makan susah, ternyata menghasilkan kesuksesan ya. Nah itu, apalagi kita. Iya Bapak Ibu, apalagi kita. Jadi jangan sampai kita hidup kehilangan akal sehat. Iya kan, hidup kita masih di dunia ini, belum di sorga loh Bapak Ibu. Kalau di sorga kita nggak ada penderitaan. Amin. Jadi, penderitaan yang pertama adalah menderita karena suatu keharusan. Tatkala suatu keharusan, jalanin saja. Toh pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatan kita. Jangan mencari kambing hitam, salahin kiri, salahin kanan, salahin teman, salahin Tuhan, lebih fatal. Lebih bagus tatkala kita paham penderitaan kita oleh karena nama Kristus Yesus. Disitulah kita akan terus mempermuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua menderita karena suatu kejahatan. Nah ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu kentarai. Menderita karena suatu kejahatan. 1 Petrus 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Firman Tuhan sudah di muka bicara. Janganlah kamu menderita karena janganlah kamu ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, sebagai pencuri, sebagai penjahat, sebagai pengacau, sebagai penjina. Nah, efeknya adalah menghasilkan duka cita
bisa selama-lamanya. Jadi di sini Bapak Ibu, firman Tuhan sudah memberikan kita kecerdasan. Firman Tuhan sudah bicara di depan. Penderitaanmu itu karena apa? Sebabnya apa? Dan akan menghasilkan apa? Sudah jelas? Jadi di sini kita bisa mengelola penderitaan kita dan kita bisa tahu. Kalau penderitaan kita karena mencuri, karena membunuh, karena berbuat jahat, karena menjadi pengacau, ya harus bertobat Bapak Ibu. Kalau engkau tidak mau bertobat, berarti engkau hebat. Hebat apa? Penderitaanmu akan selamanya. Kuat apa? Nah ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai berbenturan pada firman Tuhan yang mengatakan, engkau tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Kok ini engkau tergeletak? Karena engkau tidak pernah menyadari penderitaanmu itu karena kejahatan. Jadi di sini pikirkanlah kita sendiri. Kenapa Tuhan bilang jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Kenapa? Jangan sampai kita menderita di situ. Kita harus berpikir efeknya di kemudian hari dan dalam waktu yang sangat amat panjang. Amin Bapak Ibu. Jadi segera kita bertobat. Dan tatkala kita bertobat juga ada penderitaan tersendiri. Tidak apa-apa, itu tadi artinya sudah bertukar. Kita menderita karena pertobatan. Mungkin kita dimusuhi teman-teman yang dulu, yang sering kita sama-sama mereka berbuat jahat. Gak apa-apa, itu harga yang harus dibayar. Kita lebih takut dengan manusia, apa lebih takut dengan Tuhan? Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Janganlah kita serupa dengan dunia ini, Bapak Ibu. Iya toh, jadi jelas. Saudaraku, dengan kita kondisinya takut menderita, ada baiknya sebetulnya. Iya kan, walaupun muncul trauma-trauma, dari situ ada pelajaran penting. Dan kita tahu pula penderitaan tidak bisa kita hindari. Tatkala kita dapat, tinggal kita berpikir penyebabnya apa, menghasilkan apa. Itu saudaraku jalan berpikir orang-orang beriman. Kalau kita sudah benar, kalau kita sudah hidup baik, masih menderita juga, enggak apa-apa. Seperti yang pertama saya katakan, ini sebuah keharusan kok. Sebagaimana ibu hamil harus menderita dalam menanggung beban kandungannya. Tapi tatkala dia melahirkan, sukacitanya sangat amat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi menderita karena suatu nilai kejahatan itu jangan sampai terjadi. Itu penderitaan yang menghasilkan maut. Upah dosa adalah maut. Saya sudah bilang di depan, atau firman Tuhan sudah memberitahu. Jadi di sini saudaraku harus ada kecerdasan secara rohani. Tinggal Bapak Ibu introspeksi terhadap diri sendiri. Bapak Ibu dan saya menderita karena apa? Karena suatu keharusankah atau suatu kejahatan? Karena kita akan tahu hasilnya. Duka cita kah atau sukacita? Ada amin? Sebagaimana kita seorang kepala keluarga bekerja, macet-macetan di jalan, naik motor, hujan kehujanan, angin keanginan, panas kepanasan, menderita bukan? Menderita. Tetapi ini tidak bisa kita hindari. Demi apa? Demi menghidupi istri dan anak-anak kita. Menderita Bapak Ibu. Apa kita mau menghindari? Takut, bermalas-malasan, ya orang malas layak tidak makan. Kalau kita berani menderita dalam kebenaran, kenapa tidak kita lanjutkan? Jangan sampai kita berani menderita karena kejahatan, itu fatal, itu bodoh. Amin saudaraku, jadi supaya kita paham dalam hal ini. Yang ketiga, menderita karena suatu kewajaran. Menderita karena suatu kewajaran. 1 Petrus 4 ayat 16 sampai 18. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen,
maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara, firman ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Jika ia menderita sebagai orang Kristen itu, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Karena penghakiman itu adalah sebuah kepastian Bapak Ibu. Dimulainya dari rumah Tuhan dulu. Penghakiman itu tidak main-main Bapak Ibu. Iya kan? Tidak main-mainnya di mana? Hampir-hampir orang benar saja tidak diselamatkan. Itu penghakiman yang sangat dahsyat. Penghakiman yang sangat presisi, sangat serius. Jangan main-main di hadapan Tuhan. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Jangan kita berpikir kita tidak memikirkan dosa-dosa kita kemudian Tuhan mengampuni. Tidak begitu Bapak Ibu, ada pertanggungan jawab. Jangan Bapak Ibu bobokan dengan kesesatan. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana orang fasik dan orang berdosa? Pertanyaan besar bagi setiap kita. Jadi penghakiman ini nggak main-main Bapak Ibu. Tuhan sangat amat maha tahu. Maha taunya Tuhan Bapak Ibu tidak perlu apa? Tidak perlu ragu-ragu untuk dipercayai. Jangan ragu, saudaraku. Jadi kita tidak bisa bersembunyi akan nilai penghakiman tersebut. Saya membaca ayat ini, bulu kuduk saya merinding Bapak Ibu. Orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Waduh. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, orang fasik, orang berdosa, out langsung sudah. Sudah out Bapak Ibu. Nah, di situ kita menghadapi kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Dan harus kita benar-benar lalui. Dan ini nilai kewajaran Bapak Ibu. Iya dong, kewajaran. Di dunia ini saja ada penghakiman kok. Ada pengadilan kok, nggak bisa ada yang lolos. Walaupun ada lolos, ya namanya hukum manusia. Tapi hukum Tuhan kita nggak bisa lolos Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus benar-benar mempunyai refleksi yang sangat serius dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan nasihat Tuhan, dengan teguran Tuhan, dengan ajaran Tuhan yang tidak bisa kita main-main di dalamnya, yang tidak bisa kita anggap enteng Bapak Ibu. Ini serius. Hidup ini bukannya nilai-nilai dongeng, real, realita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus paham. Menderita karena suatu nilai kewajaran. Artinya wajar ada penderitaan. Karena ada penghakiman. Ya, kalau demikian kita tinggal terkondisikan memastikan penderitaan kita karena memang Kristus. Nggak usah malu. Nggak usah malu kita dihina. Nggak usah malu kita dianiaya. Nggak usah malu, saudaraku. Ketimbang mencari penghormatan kepada manusia, kita terkutuk. Kita jauh daripada Tuhan. Kita sebagai orang murtad. Tidak apa-apa kita dihina oleh karena Kristus. Oleh karena orang Kristen. Paham? Wajar. Itu wajar sekali Bapak Ibu. Iya kan? Jadi firman Tuhan ini jelas-jelas serius. Kita harus serius. Yang terakhir, yang keempat. Menderita karena suatu keimanan. Karena iman. Menderita karena suatu keimanan. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Tatkala Bapak Ibu menderita itu karena kehendak Allah, Anda tahu di situ. Jadi di situ serahkanlah jiwamu untuk selalu berbuat baik. Jadi jiwa kita berserah untuk berbuat baik. Jangan ini kita menderita, kita tahu karena kehendak Allah, tapi kondisinya kita malah mementingkan diri sendiri. Banyak orang Kristen, saudaraku, yang seharusnya sudah menjadi penginjil, tapi dia tidak mau. Karena dibilang apa?
Nantilah kalau saya tidak menderita, kalau sakit saya sudah sembuh, kalau saya sudah banyak uang baru saya menginjil. Padahal penderitaanmu itu adalah kehendak Allah. Tuhan izinkan. Nah, karena kita berpusat kepada diri sendiri, pada akhirnya nunggu kelar dulu dalam diri sendiri. Kapan? Yang namanya penderitaan masih ada berlangsung kok, kecuali kita sudah mati. Seringkali banyak orang gagal memberitakan firman karena sedang mengurus dirinya sendiri. Itu berbahaya Bapak Ibu. Dan sangat amat merugikan diri sendiri. Apakah saya sudah bebas dari penderitaan? Belum. Tapi kenapa saya mau menjadi pemberita Injil? Ya karena penderitaan saya percaya atas izin Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 7 kalau tidak salah, rambut di kepalamu tidak selai pun putus tanpa seizin Tuhan. Jadi terkondisikan, Bapak Ibu, saya bukan malaikat. Saya juga ada penderitaan tersendiri, tapi atas seizin Tuhan. Makanya saya tidak pernah menahan untuk mengabarkan kabar baik. Jangan bungkam mulutmu untuk mengabarkan kabar baik. Karena mentang-mentang kamu sedang menderita. Jangan lebay. Apalagi menjual penderitaanmu untuk mendatangkan belas kasihan orang. Jangan. Bukan mendatangkan belas kasihan orang, malah mendatangkan cibiran. Akhirnya kau sakit hati. Biar Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu penderitaanmu. Iya kan? Hanya mendatangkan belas kasihan dari Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Tatkala kita paham, kita tahu, kita mengerti bahwa penderitaan kita atas izin Tuhan, tidak menghalangi kita memberitakan kabar baik. Tidak menghalangi jiwa kita berbuat baik kepada pencipta yang setia. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ada amin? Iya, dan seharusnya ada amin. Iya kan? Dan katakan amin dalam hal ini. Ini kebenaran. Sebagai ayat penutup, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Penderitaan Paulus tidak dia fokus di situ. Dia berfokus kepada iman yang tidak kelihatan, janji yang tidak kelihatan, berkat yang tidak kelihatan, yaitu dalam Yesus Kristus. Iblis maunya kita berfokus kepada penderitaan kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, mati kutuk. Kita tidak boleh begitu. Kita berfokus kepada yang tidak kita lihat. Sehingga penderitaan kita ini ringan adanya. Ini sebetulnya kita sudah bisa sebetulnya Bapak Ibu. Iya kan, contoh orang sekolah. Orang sekolah itu menderita loh Pak, belajar, pergi pulang, tenaga, kuras biaya. Tetapi dalam pikirannya ada cita-cita yang akan dia capai. Jadi penderitaan ini saudaraku normal. Jadi saudaraku, nilai penderitaan ini seberat apapun, kalau kita punya iman, mata batin yang adalah sorga yang mulia, itu ringan saja. Karena pemberian Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Haleluya. Amin. Jadi hendaknya dampak penderitaan kita itu menghasilkan sukacita. Akhirnya penyebabnya kita paham. Akhirnya kita menyatakan lanjutkan. Tidak apa-apa menderita demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus aku sudah menyampaikan firman-Mu yang adalah isi hati-Mu untuk mengajar kami, menguatkan kami, memulihkan kami, terlebih lagi kami dalam penderitaan. Sehingga kami mengerti penderitaan yang kami alami itu berdampak sukacita dan mempermuliakan Tuhan. Aku percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menjamah setiap hati dan setiap manusia yang untuk datang kepada Yesus Kristus.
dalam keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.